Oke, kita balik lagi ke tutorial dari IMAB KMUP. Ini adalah segmen baru yang kita adain untuk ngajarin nih ke mahasiswa yang belum terbiasa menggunakan software dan sekarang kita akan coba untuk menggunakan software yaitu salah satu software yang cukup familiar di kalangan mahasiswa namanya adalah SketchUp. Nah, mungkin untuk basicnya di sini gue mau ngajarin cara bikin meja. Nah, di sini kita akan mulai dari ya, pembuatan meshingnya, terus kayak penggunaan grup, penggunaan layer, sama penggunaan materialnya. Nah, oke. Tanpa nunggu waktu lama, kita langsung aja mulai. Wah, kita share screen dulu. Nah, oke. Ini buat visual utamanya ketika kalian buka SketchUp. Jadi, di sini ada banyak pilihan juga. Yang pertama ada milimeter, sentimeter, sama inci. Nah, terus kalau misalkan kalian udah pernah bikin file sebelumnya itu, mereka akan tampil di bawah sini nih, recent file. Di sini juga ada beberapa file yang recover. Ini tuh ada file-file yang sebelumnya udah pernah kita gunakan, cuman dia itu ada masalah di sistem SketchUp-nya, kayak bug spread dan lain-lain. Jadi dia masih terrecovery. Nah, oke langsung aja kita buat pakai millimeters. Tunggu dulu. Jadi untuk tampilan utamanya nanti, ketika kalian buka SketchUp adalah kurang lebih seperti ini. Ada tools-tools yang tampil di sebelah kiri sama sebelah atas. Ini adalah beberapa tools yang bisa kalian gunakan nanti untuk meshing dan pembuatan 3D model dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau di kanan ini tuh ada yang Trinity Info. Dia itu nanti akan tampil kalau kita misalkan seleksi objeknya. Terus ada materials, nanti ini buat penggunaan material. Ada komponen, kalau misalkan kalian ngebikin beberapa objek dan gak mau ribet gitu untuk pembuatannya, jadi kayak misalkan setting salah satu dan bisa disetting keseluruhan itu nanti dibentuk di komponen. Terus ada teks. Teks di sini tuh, kalau misalkan mungkin beberapa dari kalian ada yang terbiasa menggunakan software untuk desain atau yang lainnya itu dia kayak layer. Jadi di sini kelompokan layer-layernya itu buat penggunaan dari si teks itu sendiri. Atau mungkin nanti kayak misalkan per grup dan beberapa komponen yang mau kalian uh, taruh lagi di teks ini itu bisa kalian kayak hide dan kalian show gitu. Terus di sini ada style, ini adalah style keseluruhan interface dari si SketchUp-nya. Dan yang bawah ini ada shadow. Ini setting shadow. Kalau misalnya kalian menggunakan efek shadow ini bisa banget. Terus ada scene. Scene di sini tuh jadi kalian bisa buat kayak beberapa perspektif atau bagian yang nanti mau di show atau mau di render itu kalian bisa tag di sini. Terus ada instructor. Ini beberapa tips and trick atau cara penggunaan si SketchUp itu sendiri. Oke, itu mungkin sedikit penjelasan untuk interface dari si SketchUp. Tanpa nunggu waktu lama, kita langsung mulai aja ya untuk pembuatan si labelnya itu sendiri. Nah, mungkin di sini kita akan mulai pakai basic yang paling basic banget yaitu adalah pen atau line. Di sini kita langsung buat aja. Nah, untuk orang ini tuh buat patokan aja gitu kayak standarisasi atau ukuran yang kalian buat nanti bakal kayak gimana. Gua di sini bakal bikin bajunya sebebas dan sesuka gua. Nah, misalkan kita tarik garis dulu segini. Nah, ketika kita tarik garis segini itu kita bisa atur ukurannya. Itu ada di bawah, itu ada di length. Nah, ini kita ada ukurannya. Mungkin kita patokin sebesar 1000 mm persegi atau 10 cm atau mungkin kita besarin lagi aja. Nah, misalkan gue mau pakai ukuran 1000 mm. Oke, tambah lagi. Nah, udah jadi nih. Setelah itu, apa yang bisa kita lakuin? Kita bakal bikin dia tuh ada surface-nya ini, kita bikin ketebalannya. Caranya adalah kita pull dia ke atas. Nah, kalau misalkan pakai shortcut, kita pencet P. Kalau misalkan mau manual, kita cari di toolsnya di kiri sini. Jadi sebelah move, nah ini push atau pull. Maksudnya kita tarik, misalkan ketebalannya kita mau di kayak ketebalan tembok 150 atau 15 cm. Nah, udah jadi nih. Nah, terus kalau udah jadi satu bidang gini, biasakan untuk kita tuh menggunakan grup. Jadi kita bisa select.
per interface-nya atau kita select keseluruhan objeknya. Bisa kita klik, double klik. Nah, dia cuma seleksi satu interface. Kalau misalkan kita triple klik, nah dia akan seleksi keseluruhan objeknya. Nah, kalau udah kayak gini, semuanya udah terselect, pastiin dulu semuanya udah terselect. Kita klik kanan, terus kita make group. Nah, udah jadi grup nih. Selanjutnya, kalau udah kayak gini, kita butuh kaki-kakinya. Nah, kita tarik dulu ini ke atas. Cuma kita sesuaikan lagi tadi. Nah, kita bakal bikin dia ukurannya kayak standarisasi meja yang ada. Misalkan gue mau bikin di 65 atau 70. Berarti kita ada di angka berapa? 175, sorry, 750. Nah, ini udah jadi. Sekarang yang kita butuhin adalah kaki-kakinya. Gimana cara buat kaki-kakinya? Mungkin kalau tadi yang di awal gue kasih ujuk caranya itu menggunakan line. Sekarang kita coba untuk menggunakan shape-nya yaitu rectangle. Kalian bisa klik di sini atau pencet shortcut dengan klik R. Nah, oh ya, sebelumnya kalau misalkan mau tracking kamera kayak gini itu ada dua cara. Yang pertama, kalian hold si scroll wheel-nya itu buat orbit. Dan kalau misalkan mau eh, move si kameranya ke kanan atau ke kiri atau ke atas, itu hold shift sambil pencet scroll wheel juga. Nah, kayak begitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita buat kaki-kaki mejanya. Tadi kita pakai shortcut rectangle, klik R. Terus kita buat ukurannya ini jadi misalkan gue mau kayak ukuran tembok juga 15 kali 15 cm atau 150 mm kali 150 meter milimeter. Nah, kita ketik 150. Nah, kalau misalkan mau ada dua bidang kayak gini itu kita klik 150 dulu terus kita klik koma 150. Ntar, nah dia bakal jadi satu interface di 150 kali 150. Tapi ini agak kayak enggak 150 ya. Coba kita cek dulu. Nah, ternyata ukurannya beda. Kita ulang 150 titik koma coba kali 150. Nah, ternyata titik koma. Jadi tadi shortcutnya adalah titik koma. Ketika kalian mau buat suatu interface yang baru, itu kayak begitu. Nah, terus kita tinggal push pull aja ke bawah. Kita ukurannya kita samain kayak surface yang ada di bawah. Nah, udah jadi. Misalkan kayak begini wujudnya. Terus seperti biasa, kita make group lagi. Nah, mungkin di sini kita coba untuk membuat dia jadi sebuah komponen. Jadi semua kaki-kaki ini bakal kita jadiin komponen dan itu kalau kita mau merubah ukuran dari si kakinya ini, kita cuma butuh merubah salah satu dari mereka dan otomatis bentuk yang lain akan ngikutin. Kita coba buat jadi komponennya. Kita klik kanan, make component. Nah, kita kasih nama. Misalkan meja itu aja. Oke, 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 oke. Description-nya nggak usah. Ini bisa kalian ketik atau nggak usah. Ini opsional. Kita klik aja. Nah, ini udah jadi komponen nih. Tinggal kita kopas ke kaki-kaki yang lainnya. Cara kopasnya gimana? Kita move dulu nih si objeknya. Yaitu pakai shortcut M atau kalian klik di tools di sebelah kiri sini. Move. Nah, ini masih belum ngopi nih. Caranya adalah kalian klik CTRL. Nah, udah jadi. Kita klik. Kita klik lagi ke objek yang lainnya. CTRL. Klik. Kayak gitu. Nah, gue mau ngecek dulu. Setelah itu kita cek lagi real. Nah, ini udah jadi kaki-kaki mejanya. Wait, gue stop share dulu. Dan gue share screen lagi. Nah, oke, udah jadi nih. Sekarang misalkan kalian ngerasa untuk ukuran kaki meja ini terlalu besar. Kita akan kecilin salah satu misalkan. Nih, kita lihat fungsi dari si komponen itu bekerja bakal kayak gimana. Kita misalkan mau si kaki-kakinya ini tuh ukurannya lebih kecil. Kita offset aja. Kita pencet F itu shortcutnya untuk offset atau kalian bisa klik di tool sebelah kiri sini yang dia eh, kayak lingkaran kayak gini offset, klik kita buat dia berkurang dari 150 ke 50 mm.
segi. Nah, tuh lihat berubah semua kan. Sekarang kita push bagian yang nggak perlunya ke atas. Sorry. Nah, udah clear. Nah, sekarang kita udah punya meja dengan ukuran kaki-kaki yang seimbang dan simetris dan ukuran ketebalan dari si meja itu sendiri. Nah, ini nanti bisa kalian adjust lagi, sesuaikan lagi maunya kayak gimana. Jadi kurang lebih itu untuk tutorial meshing dari si 3D model di SketchUp. Nah, sekarang ini kan kita interface-nya masih putih. Kita misalkan mau input material ke dalam si objek ini. Caranya adalah kita ke material, kita drop down materialnya, kita cari. Misalkan gue mau pakai aspal, konkrit. Nah, gue bakal pakai material ini untuk atasnya dan kaki-kakinya gue mau pakai metal. Kita cari metal di sini, ini ada harusnya metal. Nah, ini metal, kita drop si metalnya ke komponennya. Nah, ini fungsi komponen. Ternyata dia harus tetap salah satu. Kalau misalkan kalian mau merubah keseluruhannya, kalian harus masuk ke grupnya. Nah, kalau misalkan di luar tadi dia bakal manual satu-satu, tapi kalau kalian mau keseluruhannya, kalian harus masuk ke grupnya. Baru kita drop. Nah, udah jadi kayak begini. Ya mungkin kalau secara logika, si beton ini nggak bakal bisa nahan si kaki-kaki, kalau bakal bisa nahan pakai si metal ini. Mungkin ini bakal jadi hollow. Tapi kalau misalkan mau dilogikain lagi ya pembuatan ini tuh cuman bentuk visual aja gitu. Misalkan ini tuh rangkanya dari kayu dan besi kayak begitu. Nah, sekarang kita masuk ke post product. Mungkin kita udah nggak butuh orang ini karena ini untuk patokan aja. Kita delete aja. Oke, kalau gitu kita ubah dulu nih view-nya. Misalkan kalian nggak terlalu suka bentuknya kalau misalkan perspektif ini. Nah, kamera kita ada beberapa pilihan. Ada two point perspektif, perspektif sama parallel projection. Nah, gue sekarang mau coba pakai parallel projection. Selesai. Dan gue mau eh, si meja ini tuh lebih nyata gitu. Jadi gue show si shadow-nya. Oke, materialnya kita drop up dulu. Kita cari shadow di sini. Kita bisa pakai shadow di sini atau kita pakai shadow tools pakai yang atas ini. Nah, buat kalian nanti kalau misalkan tools-tools yang ini belum ada itu bisa di setting manual dengan cara ya kalian nanti di sini di tools. Nah, ini bisa kalian show beberapa buat fitur-fitur yang belum ada. Misalkan gua pakai manual yang ada di default tray ini, kita show si uh, shadow-nya. Nah, kayak gitu. Tuh buat shadow-nya. Bentar. Nah, ternyata ini use sun for shading. Kita klik. Nah, ini udah ada nih shadow-nya kurang lebih kayak begini tampilannya. Itu buat penggunaan shadow. Sekarang gua mau print nih si meja ini. Tapi gue nggak mau background di belakangnya itu abu-abu. Nah, kita bisa ganti stylenya. Di sini banyak banget pilihan stylenya. Bisa kalian coba satu-satu. Cuman gue di sini mau pakai yang clear dan clean. Nah, gue pengen putih aja kayak gini. Nah, setelah ini gue mau setting si ketebalan profilnya. Gue nyalain dulu profilnya. Terus gue setting di angka misalkan 20. Nah, mungkin visualnya di sini agak tebel ya, cuman karena gue nanti mau ekspor dia dengan size yang HD, jadi sengaja gue lebihin biar nanti ketebalannya itu menyesuaikan dengan eh, hasil eksportan gue. Oke, kita ke file, terus kita ke export. Nah, di sini ada 2D graphic, kita klik sebentar. Nah, gue misalkan mau taruh filenya di download, terus kita klik link, misalkan export meja kayak gitu. Option. Nah, lihat pixelnya di sini gue gedein di 8000 supaya gambarnya HD. Oke, kita ekspor. Kita tunggu sebentar. Nah, udah selesai. Sekarang kita cek di file downloads. Nah, nih udah jadi. Nah, kita udah punya nih.
renderan dari hasil si mejanya itu sendiri. Lihat ketebalannya nyesuaiin kan. Nah, cuman di sini miss-nya ternyata si shadow-nya ini tuh nimpah di atas si profile. Jadi misalkan gua mau ngilangin shadow si ground-nya ini. Caranya itu adalah kita balik lagi ke SketchUp. Nah, karena si shadow yang ada di ground ini ganggu, mau gue matiin. Tinggal kita matiin aja. Kita drop up dulu si stylenya, drop down si shadow, terus kita matiin si on ground-nya. Nah, udah tampilannya bakal kayak begini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau export lagi, kurang lebih alurnya sama. Kalian ke file, export, pilih graphic, terus misalkan kalian klik lagi tadi image yang ada, karena kalian mau nge-replacement, klik, terus tinggal export. Terus dia bakal otomatis ke export di file yang sama dan replacement. Jadi update file. Kita balik lagi ke folder. Nah, udah nggak ada nih. Kita udah punya meja dengan tampilan shadow yang nggak ada di ground surface-nya. Close. Kita balik lagi. Nah, misalkan kalian nggak nyaman dengan bentuk kayak gini, itu kalian balikin lagi aja karena ini buat render visualnya aja. Atau mungkin nggak perlu pakai profile pun nggak masalah. Nah, kayak gini aja. Oke, kurang lebih itu buat cara ekspornya. Dan sekarang kita harus save si file SketchUp-nya nih. Caranya adalah kita eh, sesuaiin, misalkan mau visualnya nanti yang tampil di library mau kayak begini, atau recent filenya kayak begini. Jadi kita tinggal Ctrl S. Kita taruh lagi, misalkan gue mau taruh di downloads dulu karena ini eh, try video tutorial. Jadi gue mau simpen di downloads biar gampang juga nyarinya nanti. Nah ini file general. Kita namain aja meja. Try satu. Save. Dah, selesai. Aman. File kalian gak bakal kemana-mana dan bakal ada di file downloads. Ini dia, meja file. Meja try satu. Kita close misalkan. Terus kita buka si SketchUp-nya lagi. Tunggu sebentar. Nah, lihat. Dia ada di sini. Di open recent file. Pas kita buka, tunggu saat. Nah, udah aman. Mungkin sekian dulu ya untuk tutorial dari penggunaan SketchUp. Stop share. Nah, jadi kurang lebih gitu buat basic penggunaan 3D model di SketchUp. Jadi tadi yang pertama itu kita ada pengenalan si interface dari SketchUp-nya, terus penggunaan basic dari 3D model, pembuatan meja, penggunaan grup, dan komponen. Nah, mungkin di next tutorialnya kita bakal coba lagi yang lebih rumit. Mungkin kita akan coba entah membuat jendela atau membuat pintu atau membuat furnitur-furnitur yang lain. Jadi kita ke basic, ramah basic dulu, baru kita nanti bisa masuk ke 3D model. Jadi kurang lebih itu untuk tutorial kali ini. Eh, Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Thank you.